Share screen Iya saya, bisa Ustadz. saya. Oke, manusia itu dibagi menjadi dua di Indonesia. Itu ada yang Muslim, kemudian ada yang non Muslim. Kemudian yang Muslim itu dibagi dua juga. Ada yang santri, ada yang non santri. Kemudian yang santri itu juga dibagi dua. Ada yang di kota, ada yang di daerah. Kemudian apa bedanya teman-teman santri yang di kota atau pesantren yang di kota dengan pesantren yang di daerah? Pesantren yang di kota ini itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu mahal, adanya biaya, adanya fasilitas. Jadi mereka itu biasanya kalau pesantren yang ada di kota, mereka itu biayanya mahal tapi ada fasilitasnya. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka itu terpusat karena mereka di kota, mereka itu kemudian mudah untuk berkoordinasi. Kota itu kan nggak terlalu luas. Kemudian secara ekonomi itu middle low lah, mid high. Secara ekonomi mereka menengah ke atas. Nah, ini pesantren-pesantren yang kemudian ada di kota. Dan sebaliknya pesantren-pesantren yang ada di daerah itu mereka lawan katanya dari ini. Mereka murah, tidak ada fasilitas. Kemudian mereka itu luas, tidak terpusat. Dan mereka itu kemudian mid low, secara ekonomi ke bawah gitu. Kemudian pertanyaannya adalah, ketika ada santri atau pesantren yang ada di daerah dan dengan biaya murah, pertanyaan bagaimana kemudian mereka memenuhi kebutuhan fasilitas mereka? Dengan cara gotong royong. Yang mana kemudian gotong royong itu harus dilakukan oleh beberapa pihak atau minimal dua pihak. Karena kita ngomongnya berdasarkan pesantren, maka kita bikin dua pihak dulu di antara pesantren yang ada di daerah. Yang pertama itu pihak dalam atau kiai ya, keluarga kiai. Dan yang kedua adalah pihak santri. Jadi konsepnya itu seorang kiai dan seorang santri itu keduanya itu pakai dasar khairunas anfa'um linnas. Keduanya sama-sama ingin memberikan manfaat. Memberi manfaat. Nih, gimana cara memberi manfaatnya? Keluarga kiai itu memberikan manfaat dengan cara memberikan tempat murah dan fasilitas dan akses ilmu. Nih. Kemudian santri dengan cara menjaga dan merawat tempat yang diberikan. Dulu basicnya pesantren-pesantren yang ada di daerah itu aksesnya itu seperti ini. Gambarannya seperti ini. Jadi pondok-pondok yang ada di daerah itu, agar kemudian umat Islam itu yang di daerah punya akses ke ilmuwan, orang-orang kaya alim itu pergi ke daerah untuk bikin pesantren dengan asas saling memberi manfaat. Yainya itu punya tempat yang kemudian diberikan dengan harga murah dan mereka bisa ngaji gratis atau bahkan banyak yang gratis gitu. Yang santrinya itu mau menjaga. Artinya mau menjaga ya mau, disuruh ngepel, disuruh nyapu itu mau, karena itu adalah tempat yang diberikan secara gratis. Sehingga argumentasinya adalah santri-santri yang kemudian sampai cium tangan itu memiliki argumentasi mereka, keberkahan, keyakinan, kemudian pertanggungjawaban. Jadi yang pertama, mereka meyakini adanya keberkahan, di mana kemudian seorang yai yang sudah memberikan ilmunya itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan ilmunya dengan baik kalau kita tidak berkhidmat kepada mereka. Itu bagian keyakinan yang mana kita tidak bisa memaksa mereka untuk tidak melakukan itu. Itu bagian dari keyakinan. Yang ketiga itu adalah pertanggungjawaban. Santri-santri yang kemudian di daerah itu, mereka itu menganggap bahwasanya seluruh anggota tubuh kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan anggota tubuh yang mereka gunakan itu atau tangan itu mereka gunakan untuk mencium kiai, itu adalah sebagai alasan mereka agar tidak digunakan untuk bermaksiat. Jadi saya sering juga tanya, kenapa kamu mencium tangan kiai sampai sebegitunya gitu. Gitu mereka menjawab,
Saya nggak mau tangan saya ini saya buat maksiat, maka saya harus punya alasan agar tangan saya ini saya gunakan untuk kebaikan. Saya nggak mungkin kemudian pakai tangan yang saya pakai mencium tangan kiai itu saya gunakan untuk maksiat. Jadi itu adalah cara mereka mengerim, istilahnya seperti itu. Di pondok-pondok pesantren yang ada di kota yang terpusat, ini banyak nggak masalah komplain? Banyak. Orang-orang kota itu kalau mondokin anaknya, kemudian disuruh kiainya, itu nggak terima. Kenapa? Karena mereka sudah bayar fasilitas mahal, kok masih disuruh? Harusnya kalau sudah bayar mahal, ya sudah seharusnya sudah ada tukang laundrynya, sudah ada tukang sapunya, seperti itu. Tapi kalau di pondok-pondok yang daerah, gitu, itu memang asasnya itu harus saling memberi manfaat. Ya kamu sudah dikasih tempat yang murah, dikasih akses ilmu, ya sudah seharusnya kamu itu juga menjaga, merawat gitu. Nah pertanyaannya kemudian, ada nggak oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan ini? Jawabannya ada. Kiai atau santri yang kemudian memanfaatkan ini ada gitu. Baik itu di daerah atau di kota. Ini adalah permasalahan kita bersama gitu. Seperti ini. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang jadi masalah selanjutnya adalah asas memberi manfaat ini. Kemudian yang jadi masalah selanjutnya adalah ketika ada santri yang memberikan manfaat kepada kiainya, itu dianggap feodal. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang non muslim dan non santri, atau mungkin oleh orang-orang yang santri yang dari kota. Wajar, saya sangat wajar kalau kemudian banyak orang non santri atau santri sekalipun dia mengatakan praktek-praktek yang ada di daerah ini itu melakukan teknik feodal atau melakukan praktek feodalisme. Sangat wajar karena mereka nggak tahu rasanya ditolong, diajari kiai di tempat yang seadanya, bahkan bisa gratis. Pertanyaannya kemudian, apa tolak ukurnya feodal itu? Feodal itu kalau kalian mau lihat praktek feodal itu seperti apa, lihat kepentingannya. Contoh, saya tanya ke kalian, kalian punya anak, kemudian anak kalian suruh nyapu, apakah itu feodalisme? Jelas tidak, karena itu adalah bagian dari edukasi gitu. Itu bagian dari edukasi. Kalau nggak gitu nanti anak ini nggak jadi mandiri. Sama yang terjadi di sini juga gitu. Di antara santri-santri yang di pondok-pondok daerah ini itu juga banyak santri-santri yang nggak tahu diri. Udah dikasih tempat bagus, enak, nyaman, murah, itu mereka untuk nyapu aja nggak mau, untuk membersihkan aja nggak mau. Nah ini yang kemudian menjadi masalah di antara kita tuh. Jadi feodalisme itu paling mudah lihat kepentingannya, apakah itu kepentingannya untuk kiainya atau untuk kepentingannya santrinya. Selama itu untuk kepentingan santri, itu tidak bisa dikatakan feodal. Yang pertama itu. Yang kedua adalah lihat kemauan. Apakah santri itu ketika disuruh kiainya itu mau atau tidak? Pertanyaannya kenapa ada santri yang mau? Karena dia merasa berterima kasih. Jadi selain pertanggungjawaban, terima kasih. Ini argumentasinya. Kalau kemudian saudara sekalipun, sekarang saya tanya pesantren-pesantren di kota pun, pesantren modern pun juga banyak yang kiai itu nyuruh santrinya gitu. Kalau santrinya mau, ya kenapa jadi masalah gitu? Yang jadi masalah itu biasanya orang-orang yang nggak terlibat tapi ikut-ikut seperti itu kan? Itu yang jadi masalah. Gitu. Nah sekarang dari peta ini, dari mapping ini kita lihat Trans 7 posisinya di mana gitu? Apakah dia itu non muslim atau dia non santri atau santri yang dari kota atau dia dari dalam sendiri, dari daerah? Kalau yang dikritik kemarin kan Lirboyo ya. Lirboyo jelas pesantren lama tua di Indonesia yang dia itu berasal dari sistemnya itu saling azas memberi manfaat seperti itu. Trans TV, Trans 7 ini dia adalah media yang mana seharusnya dia tidak punya kapabilitas untuk mengomentari. Tapi kembali lagi, hal itu tidak boleh diucapkan oleh orang-orang atau santri-santri. Santri nggak boleh anti kritik. Santri harus mau dikritik. Artinya sekalipun dia dari luar komen kepada Lirboyo, dia harus tetap menjawab. Yang jadi masalah adalah ingat, ini itu orang-orang daerah yang kemudian akses literasi dan ekonominya itu menengah ke bawah. Orang-orang seperti ini kemudian ya nggak banyak edukasinya seperti itu. Apa yang terjadi? Sama dengan ini tadi, tasrik pada masa ini. Ketika seseorang mendapatkan informasi itu sedikit, dia akan menjadi orang yang fanatik.
Santri-santri daerah itu sangat fanatik loh, Rek. Kalau kiainya suruh perang, perang beneran mereka itu. Mereka akan menjadi fanatik. Maka kemudian ya mereka akan menjadi orang-orang yang militan. Bahkan saking militannya, yaitu masalahnya Trans 7 yang didemo adalah Transmart. Itu. Paham ya? Dari sini kemudian seharusnya apa yang kita lakukan? Oke, kita sekarang setuju Trans 7. Kita setuju Trans 7, kita hapuskan. Kita nggak butuh pesantren yang ini, kita nggak butuh ini. Oke, sekarang kita tutup pesantren-pesantren yang ada di daerah, atau mungkin teman-teman nyebut pesantren-pesantrennya NU atau pesantren salaf, terserah gitu. Pertanyaan saya, siapa yang mau ngurusi saudara-saudara kita yang di daerah? Lebih banyak mana umat Islam yang di daerah atau yang di kota? Siapa yang mau ngurusi mereka? Dan kalau nggak ada yang ngurusin, jadi sebenarnya hemat saya, yang dinamakan dakwah itu ya orang-orang pesantren-pesantren salaf ini. Kalau mereka kemudian ditutup semua, dihapuskan, siapa yang mau ngurusi orang-orang di daerah? Siapa yang mau memberi fasilitas seperti itu? Apa dampaknya kalau nggak dikasih fasilitas akses keilmuan agama? Ya mereka akan jadi kriminal. Wong sudah ada aja masih banyak kriminal di daerah yang seperti itu, preman-preman seperti itu. Nah, yang jadi masalah selanjutnya adalah banyak kemudian orang yang mengatasnamakan pesantren salaf atau pesantren daerah. Itu banyak sekali yang mereka ngaku-ngaku pesantren, tapi tidak memiliki sanad keilmuan pesantren. Dan itulah yang sering disorot. Saya yakin yang di framing itu banyak sekali seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah PR kita bersama. Nah, Trans 7 sebagai media seharusnya dia itu punya tim research. Ini sudah normal semua itu. Jadi tim research ini sebelum memberikan berita, dia harus research dulu. Sama dengan konsep yang ada di Islam, ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu, tabayun dulu, jangan kemudian langsung di framing gitu. Ternyata kan kembalinya ini adalah framing yang sangat kuat terhadap Lirboyo. Kalau kita kulik lebih dalam, kenapa kemudian dia memframing? Ya kita semua tahu lah, banyak isu yang kemudian dialihkan. Nah, kenapa kemudian mengalihkannya? Itu yang dihajar itu adalah pesantren. Karena itu tadi, di pesantren yang ini, yang di daerah ini, itu banyak orang nggak well educated, banyak orang-orang fanatik, banyak orang-orang taklid. Ini kalau semua orang fokusnya ke isu korupsi, Indonesia bisa kacau. Dihantamlah kemudian ke pesantren salaf. Lirboyo itu nggak pernah punya isu feodal. Semua santrinya itu sepakat gitu, bahwasanya mereka melakukan itu munduk-munduk ke kiai itu adalah bentuk penghormatan, bentuk terima kasih, bagian dari keyakinan dan pertanggungjawaban. Orang hidup meskipun kamu mau sekaya apapun, kalau nggak punya pedoman agama, hidupmu hampa gitu. Jadi yang bisa mengantarkan kita untuk memaknai hidup itu ya ilmu agama itu tadi. Sekarang saya mau mengucapkan untuk seluruh umat Islam, untuk sahabat-sahabat atau rekan-rekan atau kemudian mahasiswa-mahasiswi tercintaku yang muslim ini, siapapun di antara kalian, kalau kemudian kalian itu saling menghujat kemarin atau mungkin sampai detik ini gitu, saling menghujat, entah kalian yang dari Lirboyo santri nggak terima terhadap Trans 7 atau yang dari Trans 7 nggak terima kepada Lirboyo sampai kemudian menghujat dan lain sebagainya, selamat. Mereka berhasil, ya emang itu agendanya. Mereka nggak mau umat Islam itu untuk bersatu. Mereka maunya isu korupsi ini tertutup dengan mengadu domba kita. Tuh, saya juga sama dengan teman-teman. Saya juga tidak sepenuhnya mendukung. Karena memang sampai kapanpun pesantren-pesantren yang di daerah ini akan selalu menjadi bahan baku hantam, istilahnya gitu. Karena enak untuk mengadu domba, mereka ini paling enak. Ya karena mereka literasinya terbatas. Itu paling enak diadu itu orang-orang seperti itu. Tapi kita harus sadar kalau mereka itu tidak kita edukasi, justru mereka akan menjadi masalah. Jangan sampai kita nanti kayak Nepal ya. Indonesia sangat punya potensi itu. Kalau apa? Kalau pesantren-pesantren NU itu dihapuskan. Nah, teman-teman juga harus tahu kondisinya pesantren-pesantren yang ada kalau di pesantren kota itu kalau atasannya itu ngomong A, itu sampai bawah itu ngomong A. Itu. Kalau pimpinannya ngomong A, itu sampai bawah itu A. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka terpusat. Mereka koordinasinya bagus. Sedangkan di daerah itu enggak seperti itu. Di daerah itu ya, kalau kemudian pimpinannya itu ngomong A, ini yang paling besar, lingkaran paling besarnya ngomong A, itu bisa-bisa di dalamnya itu ngomong B, ngomong C, ngomong D, ngomong E.
Kenapa seperti ini? Karena mereka nggak terpusat. Mereka itu jumlahnya sangat banyak dari daerah-daerah tertentu. Jadi meskipun pusatnya ngomong A, di dalamnya itu kayak ada kerajaan-kerajaan kecil. Pesantren-pesantren ini. Jadi kalau pusatnya ngomong A, itu yang di bawah nggak tentu ngomong A, tergantung pimpinan pondoknya. Pondok yang lain bisa ngomong B, C, D, E seperti itu. Beda dengan pesantren-pesantren modern yang kemudian pimpinannya ngomong A, ini di bawahnya semua kompak serentak sampai A. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka mudah untuk mengakomodirnya. Sedangkan di wilayah itu sangat-sangat susah. Dan ini adalah kekuatan terbesarnya Indonesia. Yang bisa mendamaikan Indonesia itu ya justru pesantren-pesantren kecil ini yang ada di daerah. Terlepas memang banyak sekali isu-isu. Nah, yang disorot oleh media itu sama sekali bukan pesantren. Kalau teman-teman pernah dan kenal betul ya, pernah masuk ke pesantren daerah-daerah ini yang punya sanad keilmuan, itu semua mereka menjaga keilmuan dan nasabnya. Yang dimasukkan ke media itu bukan sama sekali dari wilayah-wilayah ini. Jadi ini adalah gambaran yang harus kita pahami. Maka seharusnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah kalau ada orang yang nggak tahu, itu harus dikasih tahu, bukan dicaci maki gitu. Bukan kita benci. Jadi selamat kalau teman-teman kemarin itu atau tadi itu masih gontok-gontokan, masih marah-marahan, masih saling membenci satu sama lain gitu. Ya berarti berhasil. Orang-orang yang menginginkan kedamaian di Indonesia ini untuk tidak lagi bersatu, ya mereka berhasil. Buktinya kalian sekelas mahasiswa yang seharusnya memiliki kemampuan analisa, minimal kalian itu kalau bagian dari luar, itu tanya dulu ke dalam. Atau masuk dulu, cari tahu dulu. Karena kalau komentar dari luar ya siapapun bisa. Tapi apakah itu etis? Tidak. Boleh, boleh. Tapi ya konsekuensinya kalau kemudian diboikot ya itu konsekuensi karena saudara tidak melakukan research secara mendalam. Nah, ini semua tetap saya sama dengan teman-teman, saya tidak bisa membela Trans 7 sepenuhnya karena itu bagian kritik kepada pesantren salaf yang seharusnya diterima. Dan saya juga tidak membela sepenuhnya orang-orang yang di pesantren daerah. Kenapa? Karena yaitu tadi mereka yang banyak yang tidak well educated dan pengambilan keputusnya itu banyak yang sepihak. Bayangin kayak yang tadi ditanyakan, kenapa kemudian yang di demo adalah Transmart? Bayangin kalau kemudian saya itu membela sepenuhnya ya. Bayangkan, oh nggak bisa, pokoknya pondok-pondok ini pasti benar bla 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 bla. Tapi buktinya mereka itu memang ya nggak semua well educated gitu. Sampai yang di demo Transmart itu nggak tahu, harusnya ya ada bentuk pertanggungjawaban atau gimana. Dan itu kan harus dicek dulu ketuanya siapa gitu. Karena kita sepakat bahwasanya setiap aksi itu selalu ada yang menunggangi, itu dari dulu. Masa ya ketua demonya nggak nyurvei, masa nggak ngelihat bedanya Trans 7 sama Transmart gitu. Nah ini orang-orang santren sendiri mau belain juga malu sebenarnya gitu. Ngelihat kejadian-kejadian yang kayak kemarin itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini PR kita. Kalau memang teman-teman setuju Trans 7, oke lah kita hapus semua. Coba siapa kemudian yang akan mengedukasi saudara-saudara kita yang di daerah. Nah itu adalah gambarannya ya teman-teman. Jadi ya selamat yang kemarin masih gontok-gontokan, kemarin masih marah-marahan, masih saling membenci. Kalian tidak membantu perdamaian sedikit pun di antara umat Islam. Kalian tidak membantu men-solve apapun. Kalian hanya mengikuti ego kalian sendiri. Ya inilah bedanya orang yang kemudian bisa berpikir berdasarkan data dan pengalaman. Jadi ya sekalipun saya dari golongan tertentu mungkin, tapi ya saya nggak serta-merta ini pasti benar, enggak seperti itu. Ini yang kemudian saya sebutkan di awal bahwasanya kebenaran itu abu-abu, nggak hitam nggak putih, seperti itu. Ya respect sama seluruh pendapat teman-teman, saya hormati. Tadi juga banyak kok teman-teman yang mengatakan ya ada benernya ada salahnya Pak. Nah itu udah overall udah oke lah, pemikiran seperti itu udah oke. Karena artinya kalian sudah tidak fanatik lagi. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau ingin ditanggapi, silakan. Izin bertanya, Bapak. Oke, siapa ini? Bentar. Eh, Oh, Mbak Nabila. di Monggo. ya baik. Di era modern seperti ini, menurut Bapak di pesantren modern atau salafiyah yang maksudnya yang lebih baik gitu, Pak? Hmm. Di era Baik seperti itu, Pak. Oke, di era modern ini apakah pondok modern atau pondok salafiyah yang lebih baik? Yang pertama, pondok salaf itu kriterianya sangat abu-abu, Mbak. Kalau mau ngelihat salaf itu harus lihat sanad keilmuannya, struktur keluarganya, struktur dan lain sebagainya, historinya lah. Ya seperti saya sampaikan bahwasanya pesantren salaf itu sering dikambing hitamkan oleh oknum-oknum, oleh orang-orang yang kemudian mengatasnamakan dirinya seperti itu. Jadi itu bukan untuk dibandingkan ya antara pesantren yang ada di kota atau modern atau salaf, itu bukan untuk dibandingkan karena pada dasarnya mereka lahir itu
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang heterogen, yang satu di kota, masyarakatnya menengah ke atas, yang satu di daerah gitu. Jadi bukan untuk digabungkan. Cuman kalau untuk step by step, saran saya itu pertama di salaf, kedua di modern. Kenapa? Biar kalian pertama kali belajar agama itu dari sanad keilmuan yang mapan, yang kemudian yang kedua itu standar kehidupan kalian itu akan punya standar yang sederhana. Kalau hidup di daerah itu kan sangat sederhana. Di pesantren salaf itu sangat sederhana, makanannya, fasilitasnya sangat sederhana. Jadi hemat saya seperti itu. Kalau kita mau ambil step by step ya, jadi ke salaf dulu, nanti ke modern. Itu bukan untuk dibandingkan, menurut saya seperti itu sih, Mbak Nabila. Oh, oke, baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Gitu ya. Coba kita muhasabah, kita posisinya di mana, sejauh mana kita ini. Gitu. Yang jelas kita di kampus itu harus mencari kebijaksanaan dan perdamaian. Tujuan kita kan itu. Katanya Islam rahmatan lil alamin, tapi kok kita membenci gitu. Nah, tentu bukan itu ya. Kalau saya akan selalu mencoba untuk kita bisa menyayangi satu sama lain. Kalau saudara bagian orang-orang yang ada di dalam, artinya orang yang dikritik, ya saudara harus terima, cross check gitu. Kalau saudara orang-orang yang dari luar setuju dengan yang di luar, artinya yang trans setuju, ya coba di cross check juga gitu. Jadi sebelum kok komen. Walaupun kita semua tahu lah kalau yang namanya media itu ada kepentingan gitu. Itu semua tahu. Kalau teman-teman ada yang dari capital market, teman-teman ada yang main saham atau ya saham lah IHSG, itu teman-teman akan tahu bahwasanya setiap saham yang dikeluarkan di berita itu besoknya harganya nggak lama akan turun. Kenapa? Ya karena mereka butuh exit liquidity. Siapa exit liquidity-nya? Ya retail, orang-orang yang FOMO. Nah, orang-orang yang FOMO taunya dari mana? Dari berita. Jadi berita itu kalau teman-teman main saham dan bukan main, investasi saham kemudian saudara itu sudah jago, saudara nggak akan pernah percaya dengan yang namanya berita. Dan itu sudah rumus dari dulu, Rek. Dari dulu saudara kalau teman-teman paham fakta ekonomi pasti seperti itu. Kalau ada saham ini akan naik ke harga segini, saham ini mengakuisisi tambang ini, nggak lama akan turun harganya. Ya karena memang ya media itu kebutuhan seperti itu. Oke gitu, Ge. Monggo yang lain mungkin ada. Kita itu hanya kurang mengenal saya rasa. Antara yang di dalam kurang mengenalkan keluar atau yang di luar itu kurang mau mengenal ke dalam. Pokoknya belajar agama itu harus membuat kita lebih tenang, lebih menyayangi satu sama lain. Kalau kita belajar agama itu malah membenci orang lain, kita perlu mengkoreksi. Agama itu membuat kita menjadi lebih baik. Artinya statement ini untuk siapapun gitu. Bukan untuk satu pihak, dua pihak tertentu. Ini untuk siapapun. Termasuk saya itu selalu menjadi tolak ukur saya seperti itu. Kalau kemudian saya setelah ngaji kok malah membenci orang, membenci kelompok tertentu, kayaknya ngaji saya salah deh. Gitu nggih. Daripada kita membenci orang lain, coba kita cross check deh. Kita refleksi deh, apa kontribusi yang sudah kita berikan. Seperti itu ya. Mari kita muhasabah diri sendiri masing-masing. Cintai negara kita, cintai saudara kita yang dimanapun mereka berada. Cukup teman-teman. Ini panjang lebar sekali jadi 3 SKS ini kuliah kalian kan. Cukup ya. Cukup Bapak, nggak apa-apa Bapak, bagi-bagi Oke. ilmu. Ya ini penting karena saya itu mulai resah dengan mahasiswa yang mulai ikut-ikutan gitu. Seharusnya mahasiswa itu yang dilihat itu kan kebijaksanaannya ya, bagaimana kemudian mereka itu mengajarkan kasih sayang satu sama lain itu. Oh, ini malah caci maki, saya risih. Apalagi di pertemuan hari Senin itu banyak yang tanya. Akhirnya kemudian kayaknya saya perlu deh bikin peta konsepnya gitu. Ya akhirnya hari ini saya buatkan. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Nanti kalau masih ada yang mengganjal, teman-teman mau diskusi atau apapun itu, nomor saya ada di PJ Mata Kuliah, silakan minta atau bisa ke Instagram, DM, WA apapun itu. Tapi kalau perizinan jangan di WA ya. Kalau diskusi boleh ke WA, tapi selain eh, perizinan di Telegram. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga apa yang masih ada. Monggo Mbak Tania. Absen. Astagfirullah absen. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Ingat, orang Yes, pintar itu nggak cuma cukup pintar, tapi harus bijaksana, biar bisa mendamaikan, mengambil jalan tengah, bukan membenci satu sama lain. Oh iya, terakhir, pesan saya terakhir ini. Musuh umat Islam itu hanya dua, Rek. Bukan golongan, aliran, ormas tertentu. Musuh Islam itu hanya dua, yaitu kebodohan dan kemiskinan. Itu musuh kita bersama. Jadi ayo kita fokusnya ke sana. Kita bantu ekonomi saudara-saudara kita semampu kita. Nggak bisa bantu ekonomi, bantu ilmu, bantu kasih sayang. Minimal kalau ada temennya yang sambat yo dirungokno ya, jangan adu sambat ya, kurang lebih gitu. Oke, itu dicatat baik-baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ustaz. Afwan, Terima kasih, monggo. Bapak. Nggih, sami-sami. Bapak.